Halo, kembali lagi bersama saya Rice Rari dan ini merupakan video kelima saya. Dalam video ini saya akan membahas tentang bagian-bagian drone multicopter. Selamat menyaksikan. Bagian-bagian drone multicopter. Secara umum, drone merupakan salah satu teknologi canggih yang berupa kendaraan udara. Bentuknya tersebut menyerupai pesawat terbang atau juga helikopter yang dapat dioperasikan tanpa dikendarai oleh awak atau pilot. Jika pesawat terbang dikendarai oleh pilot yang berada di dalam kabin, maka drone ini memiliki pilot yang tetap tinggal di daratan dan hanya memanfaatkan fasilitas seperti remote control untuk mengontrol terbang drone di udara. Oleh sebab itu, banyak anggota militer yang memanfaatkan alat canggih ini untuk dapat menyelesaikan berbagai macam misi yang mempunyai risiko tinggi untuk pesawat yang dikendarai oleh pilot. Meski drone ini pada awalnya hanya dipergunakan oleh militer saja, namun rupanya di masa yang serba canggih ini, drone telah banyak digunakan oleh seluruh pihak secara meluas. Badan pemerintah juga memanfaatkan drone untuk dapat menghubungi intelijen dengan pertahanan. Namun saat ini untuk masyarakat awal sekalipun juga dapat menggunakan alat canggih tersebut. Jika Anda sudah tidak asing lagi dengan apa itu drone, maka Anda juga harus tahu bahwa drone terbagi berbagai jenis dan yang paling utama adalah drone khusus untuk militer dan drone khusus untuk komersial. Drone memiliki berbagai macam komponen atau bagian-bagian. Setiap komponen dan bagian-bagian memiliki peran penting dalam membuat drone itu agar bisa terbang. Yang pertama adalah motor. Motor sangat penting untuk rotasi baling-baling. Hal ini meningkatkan kekuatan dorong untuk mendorong pesawat tak berawak. Namun jumlah motor harus sama dengan jumlah baling-balingnya. Motor juga dilengkapi sedemikian rupa bahwa mereka mudah diputar oleh kontrolernya. Rotasi mereka meningkatkan kontrol drone dalam hal arah. Memilih motor yang tepat adalah benar-benar penting untuk efisiensi pesawat tak berawak. Anda harus memeriksa dengan seksama tentang berbagai parameter seperti tegangan dan arus, dorong untuk rasio berat, kekuatan, efisien dan kecepatan, serta lain-lain. Selanjutnya, Electronic Speed Controller atau ESC. Ini adalah sebuah papan kontrol elektronik yang bervariasi kecepatan motor. Hal ini juga bertindak sebagai rem dinamis. Komponen masih membantu pilot tanah untuk mendekati ketinggian di mana pesawat tak berawak ini berjalan di atas. Hal ini dicapai dengan mengukur jumlah daya yang digunakan oleh semua motor. Ketinggian dikaitkan dengan menguras daya dari waduk listrik. Flight Control. Papan penerbangan membuat lock dari tempat lepas landas hanya dalam kasus kebutuhan meningkatkan untuk pesawat tak berawak kembali ke lokasi lepas landas tanpa dipandu. Hal ini dikenal sebagai kembali ke rumah fitur. Hal ini juga ditentukan dan dihitung ketinggian pesawat tak berawak sehubung dengan jumlah daya yang dikonsumsinya. Baling-baling yang cengkeh seperti pisau terstruktur untuk membuat perbedaan tekanan udara. Ketika bergerak, mereka memotong melalui perbedaan menciptakan udara tekanan antara bagian atas rotor dan bagian bawah. Sisi atas ditandai dengan tekanan rendah dibandingkan dengan bagian bawah menyebabkan pesawat tak berawak untuk mengangkat ke udara. Harganya dimulai dari serendah $1 dan mengikuti tren tergantung pada membuat dan model mereka. Misalnya baling-baling serat karbon biayanya sekitar $50. Mereka adalah ringan dan istirahat bukti. Yang kualitas tidak hadir di baling-baling biaya sekitar $10. Selanjutnya, radio transmitter. Ini merupakan pemancar yang dipakai untuk mengontrol pesawat dari RC atau remote control. Nah, gelombang yang dipakai bermacam-macam. Biasa menggunakan gelombang 2,4 Hz atau 5,8 Hz untuk drone copter. Jika menggunakan fixed wing bisa menggunakan gelombang di bawah 2,4 Hz. Radio transmitter ini ada dua sebagai radio transmitter atau receiver yang biasa disebut pemancar dan penerima. Selanjutnya, baterai, elektronik, dan power distribution kabel.
Baterai bertindak sebagai sumber daya untuk pesawat tak berawak. Ini memasuk energi di semua elektronik dalam rangka melalui kabel distribusi listrik. Nikel metal hybrid atau nikel kadmium berdasarkan baterai pertama kali digunakan, bagaimanapun penggunaannya telah berkurang sedangkan penggunaan baterai litium telah meningkat. Mereka dapat menyimpan sejumlah besar energi dari nikel kadmium dan nikel logam hybrid. Peringkat baterai kas adalah 3000 mAh dan 4 volt. Harga sekitar $10. Bagian listrik dan elektronik adalah bagian penting yang berkaitan dengan kontrol dan operasi pesawat tak berawak. Namun sehubung dengan tujuan pesawat tak berawak, komponen lain dapat berupa disertai atau dihilangkan. Drone mungkin fungsional tanpa bagian-bagian ini. Meskipun untuk keperluan multitasking itu disarankan dimasukkan dalam komponen drone. Fungsi kamera dalam drone adalah untuk mengambil gambar atau merekam kejadian dari setiap sisi-sisi yang tidak dapat dilihat dari bawah dan bisa dilihat dari atas. Alat pendarat. Ini adalah struktur yang dimaksud untuk pendaratan yang aman dari pesawat tak berawak. Namun hal itu dapat dibebaskan karena pengguna yang berpengalaman mungkin tidak memerlukan alat pendarat ini, karena mereka mampu mengimbangi kecepatan motor untuk pendaratan yang aman dalam situasi darurat. Ada dua jenis utama dari landing gear. Salah satu landing gear tetap dan yang lain adalah ditarik landing gear ya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata dalam pengucapan atau pelafalan. Saya ucapkan terima kasih.